Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada informasi kali ini ada satu hal yang perlu saya bagikan kepada Bapak Ibu, yaitu informasi tentang pasal-pasal sakti penentu honorer bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara tanpa seleksi tes. Artinya, Bapak Ibu honorer bisa diangkat tanpa melalui tahapan tes, kecuali verifikasi dan validasi data SK pengangkatan honorer. Nah, Bapak Ibu kira-kira bagaimana dan apa bunyi pasal sakti penentu honorer bisa diangkat menjadi ASN tanpa tes ini? Simak video ini sampai selesai, jangan ketinggalan. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, mohon dukungan dengan channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Harapan tenaga honorer yang telah lama dipendam semakin dekat untuk menjadi nyata. Tentu saja harapan, yaitu diangkat menjadi aparatur sipil negara atau diangkat menjadi ASN. Tidak hanya harapan diangkat menjadi ASN, lebih dari itu, dalam proses pengangkatan tersebut, tenaga honorer tidak perlu lagi mengikuti tahapan tes, atau Bapak Ibu akan diangkat tanpa seleksi tes. Namun perlu diketahui, tanpa seleksi tes bukan berarti semua honorer bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara. Setidaknya pemerintah akan menggunakan sistem verifikasi dan validasi dokumen setiap tenaga honorer sebelum diputuskan bisa diangkat tanpa seleksi tes atau tanpa ikut ya seleksi sebagaimana pengangkatan ASN pada umumnya. Perlu kita ketahui bahwa dalam hal menentukan Bapak Ibu bisa mengikuti seleksi ini dalam arti untuk diangkat menjadi ASN tanpa seleksi tes, maka pastikan dahulu bahwa data Bapak Ibu honorer itu telah valid, benar-benar sudah sah dan resmi di BKN sebagaimana adanya persyaratan yang telah disyaratkan oleh Men-PAN-RB dan BKN dalam hal pendataan honorer melalui aplikasi pendataan honorer non ASN pada tahun 2022 tahun yang lalu. Oleh karena masih banyak data honorer yang telah ditemukan belum disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau belum disertai SPTJM di BKN, maka pada tanggal 10 dan 14 bulan Maret kemarin ada surat yang diterbitkan oleh Menpan RB dan BKN terkait dengan pendataan ulang Bapak Ibu honorer yang kurang lebih 500.000 orang yang berasal dari 120 instansi baik daerah maupun pusat. Artinya, yang 120 instansi ini, baik daerah maupun pusat, yang jumlahnya 500 lebih adalah honorer yang belum disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Nah, dengan sudah ada SPTJM, berarti Bapak Ibu bisa dipastikan bisa ikut seleksi, verifikasi, dan validasi berkas atau dokumen berupa data SK Bapak Ibu honorer untuk bisa diangkat menjadi ASN tanpa seleksi tes. Sederhananya, memang tanpa tes, namun tenaga honorer wajib memenuhi beberapa kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah. Angin segar untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara tanpa seleksi tes ini muncul sejak Desember 2022 yang lalu. Ketika itu, DPR mengesahkan 39 rancangan undang-undang atau RUU yang kemudian masuk dalam program legislasi nasional atau prolegnas penyusunan undang-undang. Di antara 39 RUU tersebut, termasuk RUU ASN atau termasuk rancangan undang-undang aparatur sipil negara. Yang selanjutnya, RUU ASN inilah yang menjadi kabar baiknya apabila sudah disahkan nantinya. Karena di dalam RUU ASN tersebut terselip dua pasal yang menerangkan tenaga honorer diangkat menjadi aparatur sipil negara tanpa seleksi tes. Pertama,
Ada pasal 131A yang berisi 6 ayat, yakni pertama, tenaga honorer, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan memperhatikan batasan usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 90. Dua, pengangkatan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didasarkan pada seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi data surat keputusan pengangkatan. Jadi pada poin kedua ini jelas Bapak Ibu bahwa hanya seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi data surat keputusan pengangkatan. Ketiga, pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memprioritaskan mereka yang memiliki masa kerja paling lama dan bekerja pada bidang fungsional, administratif, pelayanan publik, antara lain pada bidang pendidikan, kesehatan, penelitian, dan pertanian. Poin keempat, pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan mempertimbangkan masa kerja, gaji, ijazah pendidikan terakhir, dan tunjangan yang diperoleh sebelumnya. Kelima, tenaga honorer, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak diangkat menjadi PNS oleh pemerintah pusat. Keenam, dalam hal tenaga honorer, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak tidak bersedia diangkat menjadi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1, harus membuat surat pernyataan ketidaksediaan untuk diangkat sebagai PNS. Pasal 131A ini mengatur tentang kriteria tentang honorer yang bisa diangkat menjadi ASN tanpa tes, seperti mempertimbangkan masa kerja, ijazah pendidikan terakhir, dan tunjangan yang diperoleh sebelumnya. Selain pasal 131A, pasal sakti selanjutnya yaitu pasal 135A. Pasal ini mengatur tentang masa pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN dan juga tentang ketentuan larangan pengadaan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai non-ASN, serta tenaga kontrak. Berikut ini pasal 135A. Pertama, ayat 1, pengangkatan tenaga honorer, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak menjadi PNS, sebagaimana dimaksud dalam pasal 131A ayat 1, dimulai 6 bulan dan paling lama 3 tahun setelah undang-undang ini diundangkan. Artinya, minimal 6 bulan, paling lama 3 tahun setelah undang-undang ini sah dan resmi sebagai undang-undang ASN. Dua, pada saat undang-undang ini mulai berlaku, pemerintah tidak diperbolehkan melakukan pengadaan tenaga honorer, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak. Jadi demikianlah penjelasan dua pasal yang menjadi penentu diangkatnya tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara tanpa seleksi tes, namun hanya dengan melalui seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi data surat keputusan Bapak Ibu honorer sejak pengangkatan sejak pengangkatan menjadi honorer hingga nantinya akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil tanpa seleksi tes. Jadi perlu diketahui pasal-pasal tersebut sifatnya masih dalam rancangan undang-undang, kepastiannya tentu saja menunggu rancangan undang-undang ini disahkan menjadi undang-undang. Jadi itulah informasi terkini Bapak Ibu terkait dengan pasal sakti yang akan menjadi penentu Bapak Ibu honorer bisa diangkat menjadi ASN tanpa seleksi tes 2023 tahun ini. Demikian, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.